Cuman mencetak saya, Pak. Mencetaknya saja saya, Pak. Buka maskernya, buka maskernya. Music Studio. Pabrik berkedok jualan pempek yang memproduksi ribuan pil ekstasi digerebek Badan Narkotika Nasional di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, Riau. Toko pempek itu hanya dijadikan kedok untuk menyamarkan aktivitas produksi ribuan ekstasi. Pantauan segmennews.com, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022. Toko pempek Cekput sudah dipasangi garis larangan oleh BNN. Masyarakat pun masih ramai menyaksikan penggerebekan pabrik ekstasi berkedok toko pempek itu. Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Kennedy mengatakan berawal dari hasil penyelidikan BNN, tim melakukan pengintaian dan penggerebekan. Pada Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 ternyata didapati sebanyak 2.385 butir pil ekstasi beserta sejumlah peralatan untuk mencetak pil ekstasi. Dalam perkara ini ditetapkan Iman dan Herman sebagai tersangka. Iman berlaku sebagai otak sekaligus yang meracik bahan-bahan. Sementara Herman bertugas sebagai pencetak pil. Dalam sehari, kedua tersangka dengan peralatan manual mampu mencetak hingga 300-an pil ekstasi. Barang haram tersebut telah diedarkan di dalam dan luar kota Pekanbaru. Sedangkan perkusor atau bahan-bahan didatangkan dari Malaysia, dan bahan lainnya dibeli dari online. Diakui tersangka Iman, ia mempelajari meracik pil ekstasi dari Abeng, salah satu penghuni lembaga pemasyarakatan di Gobah Pekanbaru. Namun Abeng saat ini sudah meninggal dunia. BNN Republik Indonesia dari pusat sengaja datang ke sini karena pada hari ini, sekarang ini kita akan merilis clandestine laboratory yang mini yang berada di Pekanbaru Riau. Ya. Ini laboratorium. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan hasil informasi selama ini kita didapati bahwa di Pekanbaru ada clandestine laboratory. Kita lakukan penyelidikan terhadap informasi itu dan tepatnya kemarin pada tanggal 25 hari Selasa jam 13.30 kita melakukan RPE, ya, Red Planning Execution di TKP ini, dan benar adanya terdapat clandestine laboratory yang nanti rekan-rekan bisa melihat juga. Memang ini masih manual dilakukan, namun luar biasa sekali, sudah ribuan yang dia produksi, ya, sudah ribuan ini. Dengan barang bukti yang real sekarang ada 2.385 butir, ya. Nah ini tersangka 2 orang, ya, atas nama Iman dan atas nama Iman Akun Santoso dan Herman Kelly, ya. September, ya, sampai sekarang sehari bisa menghasilkan 300 butir ekstasi. Nah, kita lihat bagaimana nanti peralatan di dalam, rekan-rekan. Nah, kita kalau sudah jumlahkan hampir 2 bulan ini kira-kira produksinya berapa, ya. Nah, ada yang kita tangkap dari hasil RPE ini 2 orang, ya. Namanya Ikun Iman Santoso dengan Herman Kelly, ya. Terus barang bukti ada sekitar sudah dihitung 2.385 butir dan sudah dilakukan tes oleh laboratorium Polda Riau dan dinyatakan positif narkotika, ya, ekstasi. Nah, prekursor yang didapat dari saudara Iman ini ada DPO dari Bengkalis,
ya. Dan ini juga kita sudah melakukan penyelidikan. Ini ada kaitannya yang 3 bulan lalu diungkap di Batam. Jadi prekursor bahannya itu didatangkan dari Malaysia. Dan sekarang orangnya masih DPO, saya tidak perlu menyebutkan. Nah, ada prekursor yang kecil-kecilnya, tambahan-tambahan, dia membeli dari online, ya. Terus dari 2 orang ini sudah kita periksa, ya, dan mereka juga sudah mengakui tentang pembuatan clandestine ini, ya. Terus, nah ini hasil produksi yang selama ini memang sudah dipasarkan, baik di Pekanbaru itu sendiri maupun dikirim keluar Pekanbaru, ya. Jadi memang sudah produksi selama ini. Nah, kita nanti ada beberapa orang yang masih DPO, masih kita juga sedang melakukan pengejaran terhadap DPO tersebut, makanya saya tidak sampaikan, mohon maaf di sini, ya. Terus dari 2 tersangka ini, pasal yang kita kenakan adalah pasal 113, ya. Junto pasal 114, ya, tentang Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika. Ini ancaman hukuman paling rendah 5 tahun, paling tinggi 20 tahun. Ya. Nanti rekan-rekan bisa melihat apa adalah saudara Iman Akun ini, ya. Dia yang meracik. Jadi dia gurunya meracik, ya. Terus yang saudara Herman ini yang mencetak. Jadi ada memang 2 orang ini. Jadi otaknya ini adalah Iman Ikut, ya, yang meracik. Nah, Iman Ikut itu dia dapat belajar dari LP Goba waktu dia di penjara. Nah, dia waktu di penjara tambah pintar ilmunya di Goba, dia belajar. Yang memberi pelajaran adalah saudara Abeng yang ada di Goba dan sekarang sudah almarhum yang bersangkutan. Itu gurunya Abeng, tapi belajarnya di Goba. Gitu ya.